A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat misteri berkabut episode yang ke-1. Selamat mendengarkan. Di lereng Bukit Candi Asri, Sitar Gunung Sumbing, kala itu senja mulai datang. Kabut tipis pun perlahan-lahan mulai berterbangan sehingga udara dingin telah menyelimuti penghuni padukuhan yang berada di sekitarnya. Di remangnya senja, ublik-ublik berbahan minyak jarak mulai menerangi rumah-rumah. Bahkan oncor-oncor bambu pun sudah banyak dipasang di pinggir jalan-jalan padukuhan tersebut. Sementara itu, di sebuah rumah yang paling sudut dengan halaman yang tidak begitu luas, namun nampak terpelihara, terlihat seorang pemuda dengan lincahnya berloncatan di antara patok-patok bambu sambil menggerakkan tangan dan kakinya. Tangan kiri dicurukkan setengah untuk menghantam, namun dengan cepat tangan itu ditariknya kembali ke posisi semula, sedangkan tangan kanannya menebas bagaikan pedang. Bahkan gerakan itu ditambah beberapa gerakan semu untuk memancing lawan memasuki jebakan. Setelah memperagakan beberapa gerakan-gerakan, pemuda itu pun melenting ke atas dan berputaran beberapa kali sehingga ia sudah berdiri di atas tanah dengan mantapnya. Saat itu keringat pun telah membasahi pakaiannya. Lalu ia berjalan ke sebuah batu besar berbentuk pipih dan duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Asap tipis putih seakan-akan keluar dari pori-pori badannya menyebar terbawa angin senja. Demikianlah setelah latihan ilmu yang dipelajari selesai, pemuda tersebut menuruni jalan setapak menuju ke bilik yang jernih airnya untuk membersihkan diri dan mandi. Saat kemudian ia pun kembali ke rumah untuk berkumpul bersama biungnya. Namun ketika pemuda itu memasuki ruang dalam, ia sama sekali tidak menemukan seseorang pun. Biungnya yang biasanya membuat anyaman tikar dari daun andong di ruang tengah itu sama sekali tidak terlihat. Namun pemuda itu sama sekali tidak merasa curiga. Di dalam hatinya ia pun berkata, mungkin biung sedang berada di pakiwan. Namun dalam pada itu, terlihat seorang laki-laki tua dengan wajah cemas berkata, ia adalah tetangganya yang rumahnya berjarak beberapa pategalan dari rumah pemuda tersebut, namun masih mempunyai hubungan keluarga dengan biungnya. Ger Sandiloka, kemana saja Ger pergi? Tetapi pemuda yang disebut Sandiloka itu menarik napas dalam-dalam. Ia pun tidak memberitahukan apa yang baru saja dilakukannya sebelum ia pulang dari bilik yang tidak jauh dari rumahnya setelah berlatih ilmu kanuragan. Namun rasa-rasanya Sandiloka tidak sempat menjawab pertanyaan orang itu, tetapi ia malah berbalik bertanya, apakah paman mengetahui biung Ki berada? Orang tua itu yang kemudian menarik napas dalam-dalam. Lalu katanya, nah itulah yang ingin aku katakan, Ger. Dari mana saja kau, Ger? Wajah Sandiloka menjadi tegang. Sambil bergegas ia mendekati orang tua itu. Di mana biung, paman? Di saat kau sedang tidak berada di rumah, ada seorang laki-laki tua telah datang lalu membawa biung pergi. Siapa orang itu, paman? Wajah Sandiloka menjadi tegang. Seorang laki-laki tua, namun badannya tinggi dan kekar, sedangkan sebagian rambutnya serta kumisnya sudah memutih, berkata orang itu.
"Apa mungkin kakek Rekso, Paman?" Namun orang tua itu berkata, "Aku tidak tahu, Ger. Apakah itu kakekmu? Karena aku melihat orang yang kau sebut kakek itu agak memaksa ketika Biung berniat menunggumu." Jawab orang itu. Wajah Sandilaka menjadi semakin tegang. Lalu ia pun berterima kasih kepada orang tua yang menurutnya masih termasuk pamannya itu. Tidak beberapa lama kemudian pamannya itu pamit pulang dan Sandilaka pun meneliti keadaan ruang tempat ibunya atau biungnya membuat ayaman tikar dari andong. Apakah benar biung telah dibawa kakek? Tetapi anehnya tidak menunggu sampai aku di rumah, berkata Sandilaka dalam hati. Kemudian Sandilaka berjalan menuju bilik biungnya sambil meneliti seluruh isi ruang itu. Dilihatnya benda-benda yang ada di dalam bilik tersebut. Dari benda yang digunakan sampai amben bambu tempat tidur biungnya. Namun tiba-tiba jantungnya berdesir ketika ia memandang acuk-acuk. Terlihat benda bagaikan bersinar terkena pantulan cahaya ublik jarak. Lalu Sandilaka mendekatnya, dan dengan seksama ia melihat sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Sesampai di tempat acuk-acuk itu, ia melihat sebuah benda berbentuk bulat namun lempeng sebesar pergelang tangan, berwarna kuning keperak-perakan. Kemudian dia ambilnya benda itu dan diamatinya. Ternyata di tengah lempengan itu tergambar cakra yang dikelilingi bulatan warna kuning kemasan. Namun tidak hanya itu, ia menemukan gulungan lontar yang berisi tulisan tentang petunjuk bagaimana untuk mempelajari beberapa ilmu kanuragan. Tidak terasa, malam pun mulai merambat dengan pelannya. Saat itu, Sandilaka masih berada di dalam bilik biungnya, sambil memikirkan apa yang sedang terjadi dengan biungnya, serta tentang benda-benda yang ia temukan itu. Apakah mungkin biungnya ada hubungannya dengan benda-benda tersebut? Itu semua masih menjadi teka-teki baginya. Angin malam mulai terasa dingin. Terdengar suara kentongan yang sedang dibunyikan oleh para peronda yang sedang berjaga di gardu perondaan. Sandilaka pun mendengarkan kentongan itu dengan ketukan yang bernada darah mulut, yang menandakan bahwa padukuhan dalam keadaan aman. Tetapi tiba-tiba dari arah yang tidak terlihat, dua orang dengan pakaian hitam yang sebagian wajahnya tertutupkan ikat kepala dengan cepat berlari mendekati rumah Sandilaka. Salah seorang telah bertanya pelan kepada temannya, "Apakah sudah benar ini yang dimaksud oleh Ki Ronggo itu, Kakang?" "Benar, Raden Haren. Dan orang yang dimaksud dengan Kanjeng Putri oleh Ki Ronggo itu sudah lama bertempat tinggal di rumah ini," jawab orang itu. "Namun anehnya, Kanjeng Putri itu kenapa mau tinggal di rumah yang tidak begitu besar ini, Kakang Landak Sito?" Namun orang yang disebut Kakang Landak Sito memberi isyarat dengan menutup mulutnya dengan ibu jari, agar Pelapah Haren tidak terlalu banyak bertanya. Karena tugas kita hanya ingin membawa Kanjeng Putri itu untuk diserahkan kepada Ki Ronggo di kota Raja Pajang. Sejenak kemudian, kedua orang itu dengan mengendap-endap menuju ke sebuah pintu budulan. Seperti besi linggis, ia telah membawanya, dan salah seorang itu pun telah mencungkel pintu itu. Namun yang tidak pernah diperhitungkan oleh kedua orang tersebut, bahwa seorang pemuda sudah mendengar percakapan kedua orang tersebut.
Dan pemuda itu adalah Sandilaga yang kemudian dengan ringannya telah melompat keluar melalui jendela, kemudian berjalan menuju di belakang kedua orang yang bernama Pelapa Haren dan Landak Seto tersebut. Saat kemudian Sandilaga itu berbatuk-batuk lirih, sehingga membuat kedua orang itu terkejut. Saking terkejutnya Pelapa Haren maupun Landak Seto sampai junde dan keduanya berloncatan menuju dua arah dan menghadap ke arah Sandilaga. "Setan alas, siapa kau?" bentak Ki Pelapa Haren. Sedang Ki Landak Seto menatap dengan tajam kepada Sandilaga. Aku, jawab Sandilaga dengan seenaknya. "Kurang ajar kau," kembali Ki Pelapa Haren membentak, dan kemudian ia pun menggeram marah. Namun Sandilaga tidak ciut dengan bentakan orang itu. Walaupun suara bentakannya bagian suara geluduk di malam hari, bahkan ialah yang kemudian bertanya. "Maaf Kisana, seharusnya aku yang bertanya kepada kalian. Ada apa kalian dengan mengedap-ngedap dan ingin merusak pintu hutan rumahku?" Saat kedua orang itu terdiam. Namun Ki Landak Seto yang berkata, "Apa hubunganmu dengan wanita yang mendirikan rumah ini?" Sandilaga terdiam sejenak, tetapi tidak lama kemudian ia menjawab, "Wanita yang dimaksud adalah biungnya." Tetapi ia tidak mengatakan bahwa biungnya sudah tidak ada di rumah itu. "Jadi kau adalah putranya?" berkata salah seorang dari mereka. "Kalau aku benar putranya, lalu ada urusan apa dengan biungku itu?" jawab Sandilaga sambil mengawasi kedua orang tersebut. "Sebaiknya kau tidak ikut dengan urusan kami, anak muda. Lebih baik kau menyingkir bila kami membawa biungmu ke kota Raja Pajang." Jantung Sandilaga pun mulai bergetar menahan marah. Meskipun ia belum mengerti apa yang direncanakan oleh kedua orang itu. Tetapi keduanya mempunyai maksud yang tidak baik pada biungnya. Sehingga ia pun terdiam, namun wajahnya kelihatan memerah. Tiba-tiba Ki Landak Seto berkata keras, "Cepat kau menyingkir, anak muda, sebelum aku berubah pikiran." Tetapi Sandilaga tersenyum lalu menjawabnya, "Aku tidak akan menyingkir Kisana, karena ini rumahku." "Kau memang demit alas, anak muda," bentak Ki Landak Seto. Lalu ia pun berkata, "Jangan salahkan aku jika aku akan berbuat kasar nantinya." Sandilaga itu tertawa. Ia menjawab bahwa ia akan menghadapi apapun jika dua orang itu akan berbuat kasar kepadanya. Mendengar jawaban Sandilaga itu, tiba-tiba Ki Pelapa Haren dengan cepat meloncat dan menghanyutkan tangan kanannya ke pelipis anak muda. Tetapi Sandilaga yang sudah membesarkan diri itu dengan cepat pula menghindar, sehingga ayunan Ki Pelapa Haren mengenai tempat kosong. Ki Pelapa Haren menjadi tambah marah, sehingga dengan menambah kemampuannya ia kembali menyerang dan kaki terjulur mengarah dada Sandilaga. Wush! Karena cepatnya serangan itu membuat anak muda itu terkejut, sehingga dengan tangannya menepis kaki lawan yang mengarah dadanya. Tetapi kembali ia terkejut, karena tepisan tangannya itu mampu mengenai kaki Pelapa Haren. Namun tiba-tiba ia merasakan kaki lawannya itu seakan-akan terasa licin bagaikan belut, sehingga dadanya terkena tendangan lawannya. Ia pun terdorong surut hingga jatuh bergulingan. Namun Sandilaga juga mempelajari ilmu kanuragan. Maka dengan cepat pula ia melenting berdiri setelah bergulingan beberapa kali. Kemudian sambil mengatur pernapasannya, dipandangi orang yang menyerang itu. Meskipun orang itu memakai pakaian serba hitam dan sebagian wajahnya tertutup kain ikat kepala, tetapi Sandilaga melihat perawatan Ki Pelapa Haren yang tidak begitu besar badannya, namun badannya cukup gempal. "Bagaimana, anak muda? Apakah kau tidak mau menyingkir?" bentak Ki Pelapa Haren.
Tidak di sana. Aku tetap pada pendirianku, jawab Sandiaga dengan tegasnya. Baiklah, jika kau tetap berkeras kepala, jawab Ki Plapahareng. Dan tidak lama kemudian Yapan mulai menyerang Sandiaga dengan dasar. Uas! Sehingga Sandiaga harus menghindar serangan tersebut. Wush! Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Maka nantikanlah episode kedua dari cerita Selat Misteri Berkabut. Terima kasih. Sampai jumpa.